Baik, selamat siang semuanya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah hadir dalam kegiatan pemberian materi edukasi mengenai vaksinasi COVID-19 yang akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis 22 Juli 2021. Sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan diri sekali lagi. Saya Cantika Oktarisa Dewi dari Fakultas Kedokteran Undiksa angkatan 2019. Di mana di sini saya akan memberikan materi pada siang hari ini. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, jadi materi hari ini adalah mengenai vaksinasi COVID-19. Nah, sebelumnya di sini apa sih vaksin itu? Nah, di sini vaksin itu merupakan produk antigeni yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit, di mana vaksin ini merupakan produk biologi yang berisikan antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya ataupun zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Nah, lanjut mengenai vaksinasi. Apa sih vaksinasi itu? Nah, di sini vaksinasi itu merupakan proses di dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpanjang dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Nah, ataupun juga orang tersebut tidak akan menjadi sumber penularan dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi itu dilakukan dengan pemberian vaksin. Baik, selanjutnya di sini, nah, di sini saya ingin bertanya sebentar. Apakah vaksin itu merupakan obat? Apakah benar atau salah? Mungkin ada yang bisa menjawab. Izin menjawab. Baik, silahkan. Jadi sepengetahuan saya itu vaksin itu berbeda dengan obat, jadi salah. Salah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya di sini ya jawabannya itu adalah salah, di mana vaksin itu bukan merupakan obat. Nah, di mana di sini tugas dari vaksin itu adalah sebagai pencegah atau preventif, bukan obat utama atau untuk kuratif. Nah, di mana vaksin ini bukan obat karena vaksin ini hanya mendorong pembentukan antibodi atau kekebalan spesifik terhadap COVID-19 sehingga dengan melakukan vaksin ini kita akan terhindar ataupun tidak tertular atau mengalami sakit berat akibat COVID-19 ini, di mana vaksin ini dia itu berfungsi untuk mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dan tertular ataupun terhindar dari kemungkinan sakit berat itu, di mana selama belum ada obat yang definitif untuk COVID-19 ini, maka vaksinasi COVID-19 ini itu perlu dilakukan dan juga tetap melakukan protokol kesehatan. Baik, selanjutnya di sini seperti yang kita ketahui di sini untuk vaksinasi sendiri itu pun memiliki peraturannya, di mana di sini ada peraturannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin, di mana di sini itu mencakup mengenai pengadaan vaksin COVID-19, pelaksanaan vaksinasi COVID-19, pendanaan pengadaan vaksin COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 serta dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Nah, adapun di sini jenis-jenis vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia. Yang pertama itu merupakan dari virus inaktif, yaitu seperti vaksin Sinovac dari Sinovac Research Development dan Sinopharm. Nah, di mana vaksin dari virus inaktif atau seperti Sinovac ini, vaksin tersebut bekerja dengan menggunakan virus yang sudah dimatikan guna merangsang sistem kekebalan tubuh terhadap virus tanpa risiko memberikan respon terhadap penyakit yang serius. Lalu kemudian di sini ada juga virus dan protein virus, yaitu contoh vaksinnya seperti AstraZeneca dan Novavax, di mana di sini uh, vaksin seperti AstraZeneca itu adalah vaksin yang dapat mencegah orang sakit akibat COVID-19, di mana di sini vaksin ini tidak mengandung virus SARS-CoV-2 hidup dan tidak dapat menularkan COVID-19 sehingga menggunakan vaksin ini sangat aman karena vaksin ini berisikan kode genetik untuk bagian penting dari virus SARS-CoV-2 tersebut yang disebut protein lonjakan atau spike protein, sehingga jadinya di sini bahwa vaksin itu tidak mengandung virus yang hidup. Lanjut kemudian ada vaksin dari RNA virus seperti Moderna dan Pfizer. Nah, di mana di sini kandungannya itu adalah
mRNA dari virus tersebut. Nah, di mana di sini untuk vaksin seperti Moderna dan Pfizer ini, Food Drug and Administration atau FDA itu telah mengizinkan untuk penggunaannya itu dalam kondisi darurat vaksin COVID-19. Nah, di mana di sini ini ini dilakukan untuk mencegah COVID-19 pada individu berusia 18 tahun ke atas, dan tentunya ini harus di bawah otorisasi penggunaan darurat saja. Baik, selanjutnya di sini ada pertanyaan seperti misalnya, kalau saya itu sudah divaksin, apakah saya itu harus tetap pakai masker atau mematuhi protokol kesehatan juga? Ya, jawabannya itu harus. Harus mengapa? Karena kita sebagai masyarakat itu harus mencontohkan hal yang baik. Kita itu harus, meskipun kita sudah divaksin, kita itu tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Mengapa? Karena vaksin itu tidak 100% membuat kita kebal dari COVID-19, namun itu hanya mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular dari COVID-19 itu. Sehingga di sini kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Nah, dan juga selama cakupan vaksinasi itu belum luas dan juga kekebalan kelompok atau herd immunity itu belum terbentuk dan potensi penularannya masih tinggi, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Itu tetap harus dilakukan, dan juga di sini pemerintah juga harus tetap menggiatkan kegiatan seperti tes, tracing, dan treatment untuk penanggulangan COVID-19 ini. Nah, lalu kemudian di sini mungkin ada yang bertanya-tanya mungkin, kalau vaksin itu aman nggak sih? Aman nggak sih kalau kita itu vaksin? Nah, di sini saya akan memberikan pengetahuan, memberikan informasi mengenai vaksinasi itu. Nah, di sini seperti yang kita ketahui di masyarakat itu sudah beredar sekali banyak hoax mengenai vaksin ini, misalnya seperti hoax bahwa vaksin Sinovac itu mengandung boraks dan formalin, lalu kemudian vaksin ini diproduksi itu menggunakan pengawet, atau mungkin vaksinnya itu tidak halal atau haram, vaksin itu haram gitu kan. Mungkin ada yang sudah mendengar di beritanya seperti di internet, di Facebook, atau media-media lain ya. Nah, di sini jadi dapat saya katakan bahwa vaksin itu aman karena vaksin itu sudah teruji secara klinis, dan dalam pembuatannya vaksin itu sudah melalui uji klinis yang sangat ketat sebelum diberikan ke khalayak umum. Nah, lalu kemudian juga vaksin ini juga sudah diakui oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi meskipun vaksin ini sudah diuji dan vaksinasi itu hendak diberikan, itu tetap harus melalui tahap uji oleh BPOM untuk memastikan kelayakannya. Misalnya seperti berita hoax tadi itu, misalnya vaksin Sinovac itu mengandung boraks dan formalin, itu juga sudah diklarifikasi langsung oleh pihak pemproduksi vaksinnya itu, yaitu dari Bio Farma. Itu sudah menyatakan bahwa vaksin ini diproduksi tidak menggunakan pengawet serta bahan lain, misalnya seperti boraks, formalin ataupun merkuri. Dan vaksin Sinovac sendiri itu diproduksi menggunakan metode inactivated guna untuk mematikan virus COVID-19, sehingga vaksin tidak mengandung virus hidup maupun virus yang dilemahkan. Nah, lanjut mengenai isu-isu seperti misalnya vaksin itu tidak halal. Nah, di sini untuk vaksin itu sudah teruji kehalalannya, dan di sini dari Komisi Fatwa MUI Pusat sudah menetapkan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac Isensco yang sertifikasinya diajukan oleh PT Bio Farma itu sebagai produsen vaksin yang memproduksi vaksin COVID-19, konsorsium dengan Sinovac itu suci dan halal. Sehingga jadi di sini untuk vaksinasi itu tidak perlu dilakukan lagi karena vaksin itu sudah mendapatkan sertifikasi MUI mengenai kehalalannya. Nah, kemudian di sini bagaimana vaksin itu bekerja dalam tubuh untuk melindungi kita. Seperti ini diambil dari buku saku vaksinasi COVID-19 yang diunggah oleh WHO, di mana di sini bagaimana sih vaksin itu bekerja dalam tubuh untuk melindungi kita. Nah, di sini yang pertama itu vaksin itu merupakan produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa. Lalu, vaksin ini akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Nah, lalu kemudian ketika tubuh itu sudah mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit yang berasal dari vaksin tersebut, ketika tubuh itu sudah mengenali, maka tubuh itu akan mengetahui cara untuk melawannya, dan itulah terbentuknya antibodi terhadap virus tersebut. Nah, selanjutnya di sini apa tujuan dari vaksin itu? Nah, di sini tujuannya dari vaksin itu
itu dengan melakukan vaksin COVID-19 ini atau melakukan vaksinasi itu kita akan membuat diri kita itu sehat. Nah, di mana di sini tuh dengan melakukan vaksin itu akan bermanfaat untuk memberikan perlindungan agar tidak tertular atau mengalami sakit berat akibat COVID-19 ini. Nah, di mana hal ini dilakukan dengan cara vaksin itu akan menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh uh, yang dilakukan dengan pemberian vaksin ini. Nah, namun di sini saya ingin menekankan meskipun sudah dilakukan vaksinasi, tetap harus menjaga atau mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, lalu kemudian juga menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Lalu kemudian juga yaitu dengan tujuan dilakukannya vaksinasi itu yaitu adalah membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity. Nah, di mana di sini dengan membentuk kekebalan komunitas ini itu vaksinasi tidak hanya untuk membuat diri kita sehat ataupun juga untuk menstimulasi kekebalan tubuh, namun di sini juga untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah, yaitu dengan pembentukan kekebalan komunitas. Baik, selanjutnya di sini mungkin di sini kan seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia di Bali ini lebih tepatnya di sini sedang dilakukan program vaksinasi COVID-19 yaitu di desa-desa. Nah, kemudian di sini mungkin ada yang bertanya-tanya siapa sasaran penerima vaksinasi COVID-19 ini. Nah, dari sini vaksinasi COVID-19 ini itu yang merupakan sasarannya itu adalah kelompok prioritas penerima vaksin itu ada penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berusia lebih dari 18 tahun. Dan juga kelompok penduduk berusia di bawah 18 tahun ini dapat diberi vaksinasi apabila telah bersedia data keamanan vaksin yang modern dan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau penerbitan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Nah, namun di sini juga tidak perlu khawatir bagi yang berusia di bawah 18 tahun karena di sini untuk usia 3 sampai 18 tahun itu berdasarkan hasil uji klinis yang menurut penelitian oleh Han tahun 2021 bahwa anak-anak yang divaksinasi dengan Sinovac itu hanya menimbulkan efek samping yang ringan seperti nyeri pada area suntik, batuk, dan demam, sehingga di sini untuk umur di bawah 18 tahun yaitu dari kriteria 3 sampai 18 tahun itu dapat diberikan vaksinasi Sinovac karena Sinovac itu sudah teruji klinis dan dinyatakan aman untuk vaksin bagi anak. Nah, namun di sini juga tidak di sini untuk vaksinasi itu dapat dilakukan kepada orang yang sehat, dan di sini saya ingin menjelaskan bahwa ada juga orang yang tidak dapat divaksinasi COVID-19, misalnya pada saat mau vaksin itu sedang mengalami demam dengan suhu tubuhnya itu lebih dari 37,5 derajat Celcius. Lalu kemudian memiliki hipertensi yang tidak terkontrol, misalnya tekanan darahnya tuh lebih dari 180 per 110 mm Hg ataupun jika tekanan darahnya itu masih lebih dari 180 per 110 dan sudah dilakukan lebih dari 5 kali pengulangan sampai 10 menit kemudian itu masih tinggi, maka vaksinasinya itu akan ditunda sehingga hipertensinya itu terkontrol. Nah, lalu kemudian di sini juga pada ibu hamil di mana di sini pada orang yang sedang hamil itu akan ditunda sampai sesudah melahirkan baru boleh diberikan vaksin. Lalu kemudian orang yang mengalami alergi berat setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya, di mana di sini jika sebelumnya sudah divaksinasi lalu kemudian mengalami alergi berat pada vaksinasi dosis pertama, maka tidak bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19 untuk dosis kedua. Lalu kemudian bagi orang yang mengidap penyakit autoimun seperti asma ataupun lupus, nah vaksin ini harus ditunda jika sedang dalam kondisi akut atau belum terkendali dari kondisi tersebut, sehingga jadinya di sini harus menunggu ketika kondisinya sudah terkendali baru bisa divaksin. Nah, lalu kemudian orang yang sedang mendapatkan pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, kelainan darah, defisiensi imun, dan penerima transfusi darah. Nah, di mana di sini vaksinasi itu akan ditunda dan akan dilakukan rujukan bagi orang tersebut. Lalu kemudian di sini ada orang yang sedang mendapatkan pengobatan imunosupresan seperti misalnya menggunakan obat seperti kortikosteroid ataupun kemoterapi, di mana di sini vaksin itu harus ditunda terlebih dahulu.
Lalu kemudian bagi orang yang memiliki penyakit jantung berat dan juga dalam keadaan sesak. Sehingga di sini vaksin itu harus ditunda pemberiannya. Nah, lalu kemudian di sini juga ada orang yang memiliki riwayat alergi berat setelah divaksinasi COVID sebelumnya itu, maka vaksinnya itu tidak dapat diberikan. Baik, misalnya di sini kan misalnya di sini kita sudah vaksin, lalu kemudian di sini tentunya di sini ada efek samping vaksinasi dari COVID-19 ini. Nah, di mana secara umum efek samping timbul itu dapat beragam, namun pada umumnya itu bersifat ringan dan sementara. Dan di sini tidak selalu ada serta bergantung pada kondisi tubuh. Nah, di mana di sini efek sampingnya ringan itu seperti demam, nyeri otot, ataupun ruam-ruam pada bekas suntikan. Di mana di sini itu merupakan hal yang wajar, namun tetap perlu dimonitor. Nah, dan di sini juga meskipun ada efek sampingnya, namun manfaat vaksin ini jauh lebih besar dibandingkan risiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Nah, lalu kemudian juga apabila misalnya terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, itu dapat dilaporkan kepada fasilitas layanan kesehatan, tempat pemberian vaksinasi, dan kemudian akan ditindaklanjuti oleh focal point yang ada di masing-masing dinas kesehatan dan dikaji oleh komite pengajian dan pengelolaan KIPI yang ada di setiap daerah ataupun nasional. Sehingga jadinya meskipun ada efek sampingnya, namun vaksin ini tetap aman untuk dilakukan. Dan misalnya jika efek sampingnya itu berjalan dalam waktu yang lama, itu kita bisa langsung datang ke fasilitator layanan kesehatan. Nah, lalu kemudian di sini, misalnya setelah meninggalkan lokasi vaksinasi, apa yang harus kita lakukan sih jika tubuh kita itu mengalami reaksi atau keluhan ataupun efek samping setelah vaksinasi? Nah, di sini yang kita dapat lakukan yang pertama itu adalah tentunya tetap tenang. Karena efek samping ini itu timbulnya itu beragam dan tentunya itu bersifat ringan dan sementara. Yang pertama itu kita harus tetap tenang, lalu kemudian jika terjadi reaksi seperti nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, itu misalnya kita dapat lakukan kompres dengan air dingin pada tempat suntikan tersebut. Nah, dan juga jika mengalami demam, itu juga dapat dilakukan kompres atau mandi dengan air hangat, dan juga tentunya itu memperbanyak minum air putih dan istirahat. Kemudian di sini jika dibutuhkan, kita juga dapat minum obat sesuai anjuran petugas kesehatan. Nah, dan di sini kita juga harus melaporkan semua reaksi atau keluhan yang terjadi setelah vaksinasi ke petugas kesehatan. Nah, dan di sini dari pemaparan yang dapat saya berikan di sini, jadi mari kita sukseskan vaksinasi untuk hidup dan tumbuh bersama normal kembali. Jadi di sini untuk vaksin itu aman dan vaksin itu sudah aman, sudah teruji klinis, dan di sini juga kehalalannya itu juga sudah diberikan sertifikat oleh MUI, sehingga jadinya kita itu tidak perlu takut untuk vaksinasi. Baik, saya di sini terdapat sesi diskusi. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Baik, jadi di sini sudah ada yang raise hand. Untuk Gita Dian Safitri, dipersilahkan. Baik Kak, jadi di sini saya izin bertanya, apakah resikonya jika kita tidak menerima vaksin tersebut? Mungkin sekian yang dapat saya tanyakan, terima kasih. Baik, terima kasih Gita atas pertanyaannya. Baik, jadi di sini saya langsung jawab ya. Baik, jadi di sini untuk pertanyaan Gita yaitu adalah apa risikonya jika kita tidak mendapatkan vaksinasi? Nah, secara medis, vaksinasi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu sehingga apabila suatu saat terpanjang dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit berat atau hanya mengalami sakit ringan. Nah, tentu apabila seseorang itu tidak mendapatkan vaksinasi, maka ia tidak akan memiliki kekebalan spesifik terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian vaksinasi tersebut. Nah, namun jika suatu saat misalnya orang tersebut keluar dari wilayah dengan cakupan tinggi tadi, maka orang tersebut akan memiliki risiko untuk tertular penyakit karena pada dasarnya ia belum memiliki kekebalan spesifik yang didapatkan dari vaksinasi tersebut. Nah, misalnya di sini kan dalam vaksinasi COVID ini misalnya ada orang dewasa ataupun lansia yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19 lengkap sesuai jadwal, maka orang tersebut atau belum
belum mendapatkan vaksinasi COVID tersebut. Nah, di mana orang tersebut itu akan lebih rentan tertular dan jatuh sakit dibandingkan orang yang sudah melakukan vaksinasi. Namun di sini juga tetap ditekankan bahwa meskipun telah melakukan vaksinasi itu harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekiranya untuk jawaban tadi bagaimana Gita? Apakah sudah cukup? Sudah cukup Kak, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang lain mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Sekiranya jika ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand ataupun mengetik di kolom chat. Sekiranya apakah untuk sesi diskusinya ini masih ada yang ingin ditanyakan? Dari saya cukup Kak. Baik, terima kasih atas responnya. Mungkin di sini bagi yang masih ingin bertanya atau ingin melakukan diskusi lebih lanjut bisa langsung menghubungi saya secara personal ataupun juga menghubungi melalui WhatsApp grup yang telah dibentuk. Baik, jadi di sini terima kasih telah mendengarkan pemaparan materi tersebut. Semoga sehat selalu. Baik, sebelumnya di sini saya izin melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Bagi yang dapat on cam bisa on cam terlebih dahulu. Sekiranya bagi yang bisa on cam terlebih dahulu ya. Baik, jadi di sini saya izin dokumentasikan terlebih dahulu. Baik, jadi di sini sudah selesai untuk acaranya. Sekiranya di sini bagi yang masih ingin memiliki pertanyaan ataupun juga ingin melakukan diskusi dapat langsung dilakukan di grup WhatsApp yang telah dibentuk dan juga dapat menghubungi saya secara personal. Selain itu di sini saya juga ingin menginformasikan kembali bahwa untuk pelaksanaan yoga bagi yang telah melaksanakan dapat mengirimkan bukti foto dokumentasinya ke saya dan juga untuk mengingatkan bahwa untuk pelaksanaan yoganya itu dilaksanakan 2 kali dalam seminggu. Baik, terima kasih karena telah hadir dalam pemaparan materi ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan bagi yang memiliki kepentingan lain tanpa mengurangi rasa hormat bisa meninggalkan room Google Meet ini. Terima kasih.